Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel Andi Garagi 21. Video kali ini mau menjelaskan perbedaan CDI F1ZR yang KW dan original dan CDI F1ZR macam-macamnya. Karena CDI F1ZR itu bisa dibilang nggak cuma satu item ya, ada banyak seri. Ntar saya jelasin sepengetahuan saya serinya apa aja dan perbedaannya apa aja. Yang pertama ini untuk perbandingan yang KW sama yang original itu. Kalau yang KW dia itu bisa dibilang agak mudah ya untuk mengetahui itu ori atau KW-nya. Jadi pastinya kalau yang KW itu dia logonya itu keren banget ya. Font 3XA-nya itu seperti ini, jelas. Nah terus juga nggak ada logo Yamaha-nya, tapi mungkin ada juga kali yang KW ya, karena kalau saya lihat-lihat CDI KW itu banyak tipenya. Nah ini saya juga dapat salah satu aja lah dari macam-macam CDI KW. Saya nemu di sekitaran toko spare part dekat rumah saya, dan ini juga dibanderol dengan harga yang murah ya, nggak nyampe 150.000. Ini mending nggak nyampe 100.000 malah. Nah kalian harus hati-hati juga ya, takutnya kalian nemu CDI F1ZR yang harganya miring, terus mungkin dia ngasih fotonya asli, cuman nanti dikirimnya tuh yang KW. Nah kalian juga harus hati-hati. Terus pokoknya dia harus ada logonya yang asli ya kan. Ini seperti ini ada logo Yamaha-nya. Nah, terus untuk kabel, nah ini kalau kalian bisa megang ya fisiknya, itu kabelnya tuh tipis banget, lemah banget, lentur banget lah pokoknya. Terus ini sarung penutup kabelnya ini warnanya biru. Nah kalau ini warnanya hitam. Pokoknya lemes banget lah kalau diperhatiin. Kalau itu kayak kaku, keras gitu. Nah terus dari tekstur plastiknya ya bisa kelihatan juga dia itu warnanya kinclong gitu, sedangkan kalau yang original itu bisa dibilang kasar. Ya sebenarnya mirip-mirip sih ini ya, cuman kalau ini lebih kasar dan kayak berserat gitu, ada kayak serat plastik tuh, kelihatan kan mungkin ya. Ya insya Allah kelihatan lah dari HP ya. Kelihatan nggak? Bentar. Nah tuh dia tuh mirip kayak coil, berserat juga. Nah kelihatan kan mirip tuh, kalau coil juga berserat-serat. Oke, terus ini juga ada ya yang kode 4NS. Nah, terus mungkin ada juga kali ya yang 4WH, saya belum pernah nemu sih. Cuman dia banyak juga sih yang KW tuh. Kadang-kadang ada nanya, "Om, saya baru ngangkat VCR nih, ini CDI-nya ori apa KW ya?" Nah, mungkin video ini bisa mewakili kalian yang bingung CDI yang KW atau ori kayak gimana. Kadang-kadang ada juga yang CDI-nya kode itu panjang banget. Ntar saya coba cari referensi ya, foto-foto CDI KW seperti apa. Ntar saya cari di Google. Terus oh iya, fontnya itu kalau yang ori kalian bisa merhatiin ya, dia itu fontnya itu kayak di tip X. Kalau ini kan kayak di print ya, kayak di stempel. Dia tuh kayak di stempel kayak tip X putih gitu. Nah dia tuh warna catnya itu kayak nggak rapi, pasti ada sebagian yang kayak tengahnya itu nggak terlalu kerang putihnya, jadi yang bagian pinggir-pinggir doang yang jelas itunya, garis putihnya. Nah terus nih kita lihat dia yang juga sama kan, ada garis
di luarnya bagian tengah hurufnya itu nggak begitu nyata warna catnya. Ini contoh juga nih CDI Mio. Nah tuh dia yang kerang itu garis luar hurufnya, tapi yang bagian dalamnya itu nggak begitu jelas gitu. Sama nih juga CDI 125 jet saya. Nah ya kurang lebih sama tuh, ada bagian-bagian di dalam hurufnya yang kurang kereng catnya, dan ya pastinya ada logo Yamaha-nya ya, ada logo Yamaha. Ini juga ada logo M, kalau yang ini M Morik, sama seperti ini. Cuman kalau untuk CDI Fish Air cuman sekedar logo Yamaha aja. Nah terus, nah ini sama nih seperti coil juga nih, kalau kalian tegesin catnya itu sama, dia bagian tengah hurufnya itu kalau nggak begitu nyata, sedangkan yang luar kereng. Nah terus juga bisa dibilang kayak hurufnya itu nggak segaris gitu loh, agak sedikit melengsong gitu, miring-miring ya kan. Ini kalau kalian perhatiin dia stempelnya agak miring begitu. Ini juga ya kan nggak begitu simetris lah kalau kalian perhatiin, jadi kayak cuman asal stempel doang gitu. Nah itu bisa jadi ciri-ciri yang original gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu aja. Yang penting kalian harus curiga dari harga ya. Untuk harga CDI itu harga listnya untuk sekarang tuh di atas 600-an. Ya mungkin kalau kalian nemu yang harga-harga di bawah 500 agak curiga juga ya. Terus kalaupun di bawah 600.000 ya bisa jadi mungkin dia dapat modal lebih murah, jadi dia jualnya di bawah harga list, gak apa-apa ya, wajar aja. Yang penting kalian bisa memastikan itu barangnya itu original gitu ya. Cuman kalau kira-kira kalian nemu harga 300.000, 200.000 itu kalian wajib curiga, takutnya yang dikirim tuh foto ori yang dipajang, tapi ketika kalian beli udah nyampe itu barangnya tuh nggak sesuai seperti yang difoto gitu. Untuk sekarang produknya bungkusannya yang kotak, menurut saya alhamdulillah ini lebih bagus dari ketimbang plastik ini, lebih aman kotak ini, karena menurut saya komponen listrik itu sangat vital ya, kalau jatuh itu bisa mati. Soalnya saya juga dulu pernah ngalamin CDI jatuh itu langsung mati. Mungkin ada yang putus dari elektrodanya di bagian dalam atau apanya, jadi ya udah mati gitu kan. Untuk dibongkar saya kurang ngerti, jadi ya mau nggak mau buang. Nah untuk yang sekarang macam-macam CDI F1, F1 Jet dan F1 Jet Air. Nah CDI F1, F1 Jet dan F1 Jet Air itu yang saya tahu ya, itu dia ada 3 macam. Nah ini mungkin satu nggak ada CDI-nya karena saya belum nemu. Dia tuh ada yang kode 3XA, 4NS dan 3YS. Nah untuk kalian yang belum tahu CDI 3YS, nah ini kalau kalian perhatiin, nah fontnya juga sama ya seperti yang barusan saya bahas soal huruf. 3YS ini dia nggak ada logo Yamaha, dia hanya ada logo YIMM. Dia ini punya CDI Force One non ankle, terbalik, CDI Force One non starter alias cuman ankle doang atau kickstarter. Nah dia CDI-nya itu kecil. Nah untuk pemasangan di F1 Jet Air yang starter atau F1 Jet yang starter, ini masih banyak itu ya informasi, katanya ada yang kurang enak di putaran atas, ada yang bilang beda pengapiannya. Nah cuman saya beberapa kali pernah beli F1 Jet Air yang CDI-nya udah dapet 3YS, dan saya rasa itu nggak beda jauh rasanya. Tapi ketika saya tanya lagi sama yang lebih paham soal F1 Jet Air, katanya CDI 3YS ini terasa bedanya di putaran atas, jadi lebih kuat CDI yang 4NS gitu. Nah cuman karena saya belum coba secara langsung, mungkin nanti saya buatin videonya terpisah untuk perbedaan CDI 3YS rasanya
Soalnya mengingat harganya ini jauh banget perbedaannya dengan CDI yang 4NS dan 3YS, harganya jauh. Ini harganya tuh bisa dibilang ya terjangkau banget, nggak nyampe 200.000. Kalian bisa dapat CDI F1ZR, Force One original. Nah gitu. Cuman ya nantilah kita buatin itunya videonya. Lanjut. Untuk CDI yang 3XA itu untuk Force One yang starter ya. Itu bisa dibilang juga cukup langka CDI-nya. Saya juga bisa bilang belum pernah dapat. Saya cuma pernah lihat doang di postingan. Lanjut. Untuk CDI 4NS itu CDI dari F1Z sampai ke F1ZR. Nah, CDI ini untuk seri F1Z dan F1ZR. Nah, tapi dia ada kode yang 01, 00 dan 02. Rata-rata yang 00 itu biasanya bawaan motor. Nah, untuk spare part biasanya udah 01 atau 02. Tapi kadang dapat juga. Ini saya juga dapat CDI 4NS yang 00. Ini tahun 2013. Nah, kalau saya pernah nanya juga sama yang lebih paham, katanya nggak ada bedanya. Tapi ini saya juga dapat info lagi dari sumber yang lain soal yang paham F1ZR. CDI 4NS yang 00 itu limiternya lebih banyak lebih non limiter lah bisa dibilang, ketimbang 4NS yang 01 dan 02. Jadi dia cobain di motor balapnya gitu, katanya sedikit ada perbedaan di limiternya. Tapi ketika dipasang di motor standar CDI 4NS yang 00 dan 01 nggak ada bedanya. Mungkin karena mesinnya standar atau sekedar porting tipis juga. Saya nanya, katanya nggak ada perubahan yang signifikan. Tapi kalau di mesin yang udah spek balap itu ada terasa bedanya. Nah, seperti itu yang saya dapat infonya. Cuman saya nggak bisa benar-benar mastiin banget karena ya saya mau nyobain, saya nggak punya mesin Swiss Air yang benar-benar buat balap. Dan ya karena saya juga nggak belum pernah compare ya. Cuman ya menurut saya untuk pemakaian standar aja atau sekedar porting ya nggak begitu, itulah ya beda jauh banget mungkin ya itu. Nah, untuk harga yang 4NS ini ya masih di angka 600-an. Saya juga biasa jual hampir 700. Terus untuk yang 3XA mungkin agak goib ya harganya, bisa di atas 1 jutaan. Atau mungkin ya nggak beda jauh kali harganya, saya belum pernah dapat juga. Terus apa lagi ya? Mungkin itu aja kali ya, untuk perbedaannya. Nah, ini saya juga ngasih contoh nih, bawaan motor yang saya punya dari BC3. Itu dia bawaannya 00. Cuman warnanya udah nggak begitu kerang. 4NS 00. Satu lagi, untuk CDI itu, untuk kode yang ini bisa dibilang ya nggak ada berarti apa-apa ya. Soalnya selalu pas saya beli CDI selalu beda-beda angkanya, nggak pernah ada yang sama. Jadi kadang-kadang pernah saya dapat konsumen, saya mau CDI 4NS tapi kode bawahnya tuh sesuai dengan CDI yang dia dapat, yang bawaan motornya. Ya gimana ya, ini CDI semuanya kodenya beda-beda. Nah, ini yang 4NS. Nah, ini 11T, ini 33F. Yang saya pernah dapat juga yang yang stok plastik ini juga dulu kodenya benar-benar acak-acakan, nggak nentu. Jadi untuk kalian ya yang kira-kira belum paham, jadi angka ini tuh nggak matok apa-apa. Yang penting itu kode 4NS nya ini, 4NS 002 lah, 001, 00 lah, ya gitu-gitulah.
Jadi huruf di bawah ini bisa dibilang nggak berarti apa-apa, tidak menandakan ini. Kalau hurufnya beda berarti bukan ori dong, enggak. Ini bisa dibilang mungkin kode produksi aja ya, mungkin hanya pihak pabrik Yamaha yang tahu gitu. Mungkin gitu aja videonya. Maaf kalau nggak terlalu detail banget. Yang penting intinya sih saya mau ngasih tahu bedanya CDI yang KW sama yang ori seperti apa. Soal penjelasan antara CDI yang ori yang 4NS 00, 0102, kalau sekiranya kurang lengkap ya mohon maaf, mungkin sumber saya juga terbatas. Nah, yang penting intinya ini KW, ini original itu. Dan saran saya untuk CDI kalian berhati-hati, jangan sampai jatuh, jangan sampai keinjek. Bisa dibilang nih perangkat elektronik ini sedikit sensitif ya, takutnya kalau jatuh itu ada bagian peranti dalamnya yang copot lah atau apa, langsung mati. Ini berasa banget kalau dibeli, itu berasa. Oke lah kalau begitu, mungkin segitu aja videonya. Mohon maaf kalau salah kata, kalau ada penjelasan yang kurang jelas mungkin bisa tanyain aja di komen. Kalau saya ada yang salah-salah dalam berkata, mohon dikoreksi biar kita sama-sama sharing di sini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.